ini peluang yang menguntungkan bagi kita karena di situ menjadi lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman MJK mempunyai bahasa sendiri untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru yang kami tawarkan di sini. Ada sebuah perubahan yang sangat besar, skalanya nggak hanya sekedar di kita aja, di Indonesia, khususnya di Jogja, tapi di dunia. Kalau sebelumnya itu lapisan ozon yang katanya itu semakin terbuka, dengan adanya situasi seperti ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alam itu memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Kreativitas lebih muncul lagi dalam diri seniman. Pada akhirnya titik tertentu akan menemukan sebuah kenikmatan lagi. Kalau konteksnya bicara tentang kreativitas, itu akhirnya nyambung. Lingkungan itu sebenarnya guru bagi kita sebagai seniman. Mungkin yang selama ini idenya mungkin mengendap di situasi seperti ini, akhirnya sering keluar semua. Di tengah kondisi COVID seperti ini mungkin ya berbeda dengan kondisi normal sebelumnya. Tapi di sini kami mengundang untuk rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan sekalian menyaksikan, mungkin akan ada pesan dari sisi positif dari apa yang terjadi selama ini. Masa pandemi ini dengan rutinitas yang saya alami di rumah, ya dengan lihat di sini ternyata saya bisa menikmati banyak karya, semangat dari teman-teman di masa pandemi ini ternyata justru bisa menggugah kita untuk menggerakkan hati saya juga, karena saya juga sebagai seorang pegiat seni juga akan merasa lebih semangat. Itu salah satu saya pikir yang bisa kita dapatkan ya. Iya, aura positifnya sangat kuat. Di pameran kali ini kita bisa menikmati karya ini justru dengan leluasa, bisa datang berdua, lihat pamerannya sepuasnya lah. Sampai, bisa ngobrol sama senimannya langsung. Ya, tadi juga sempat banyak ngobrol ya dengan senimannya. Dan itu jarang kita kalau di pameran-pameran sebelum pandemi jarang bisa ngobrol dengan ya, kan biasanya kalau dengan masa-masa senimannya normal itu kan berjubel banyak orang itu. Kita kan mau masuk aja susahnya minta ampun kan. Terus di sini durasi pamerannya kalau nggak salah 2 bulan. Lebih panjang dari biasanya. Iya. Biasanya kan kalau pameran pada hari raya hari raya seni rupa itu biasanya kan berjubel sebelum pandemi waktunya. itu 1 minggu. Waktunya 2 minggu lah paling lama 2 minggu. Ini salah satu keuntungan ya. Iya, biasanya kan kita kejar itu. waktu, cepet-cepet mau pengen lihat yang lain, soalnya waktunya itu tadi lama durasi pameran kan otomatis kita bisa datang kapan aja kan gitu. Bisa 2 kali, bisa 3 kali malah gitu. Kalau misalnya satu karya, mungkin satu ruang pameran ini kan karyanya banyak juga kan, kadang-kadang kita belum sempat, atau mungkin besok pengen lagi seni. Kalau misalnya dulu sibuk dengan apa-apa, sekarang dengan kondisi seperti ini saya pikir ini juga bisa dibuat refreshing, kalau saya boleh mengatakan refreshing, karena di sini kita akan bisa melihat apa aja dalam sebuah karya itu, karena karya itu nggak cuma sekedar kita melihat di depan mata kita sendiri, tapi ini jangkauannya sangat luas di dalam sebuah karya itu, dan karyanya itu banyak, maka jangkauan pun lebih banyak. Di masa pandemi ini, seniman-seniman di MJK ini tetap berkarya, tetap memperlihatkan bahwa sebenarnya COVID ini bukan halangan untuk terus berkarya. Kalau kita sebagai orang awam yang tidak begitu mengerti dengan seni, mungkin kita tidak akan paham maksud dari lukisan ini apa. Terkadang kan kita melihat karya seni itu hanya melihat dari visual dan hanya dari judulnya saja. Kemudian kita melakukan melakukan koneksi antara visualnya dengan
judul dari lukisan tersebut. Karena pameran seperti ini, hal ini juga menjadi menarik karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Karena yang datang juga kan tidak ramai, tidak menumpuk, sehingga kita lebih nyaman untuk menjaga jarak. Di satu sisi juga kita bisa dapat berkomunikasi dengan seniman, sehingga kita bisa lebih dekat dengan senimannya langsung. Kalau selama ini kita datang ke pameran itu hanya melihat karya seninya saja, sekarang kita bisa langsung ngobrol, duduk bareng, dan bertukar cerita dengan seniman yang membuat karya seni tersebut. Pandemi corona yang melanda dunia menyadarkan kepada manusia bahwasanya kita manusia yang sangat lemah. Ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwasanya sekuat apapun, sehebat apapun manusia, masih ada yang lebih dari kita. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan kita, maka manusia itu tidak boleh sombong. Untuk menghadapi virus yang tidak kelihatan pun kita tidak mampu dan sangat kewalahan. Namun manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Ini peluang yang menguntungkan bagi kita karena di situ akan muncul ide-ide baru, ide-ide yang lebih segar ya berkenaan dengan kondisi-kondisi saat ini. Dan ini bisa dituangkan menjadi sebuah ide-ide karya dalam bentuk karya yang tentu saja akan melahirkan karya-karya dalam bentuk baru yang lain daripada yang lain. Dan inilah keuntungan yang kita dapatkan pada masa pandemi ini sebagai seorang seniman. Pameran sisi kanan MJK kali ini saya lihat agak berbeda dengan pameran-pameran sebelumnya. Meskipun saya sendiri sudah lama nggak nonton pameran, karena memang kondisi saat ini memang boleh dibilang sangat menguntungkan di sisi waktu dan tempat itu. Jadi keuntungannya kita bisa menikmati pameran ini lebih leluasa, waktunya lebih panjang, nggak terlalu pendek. Jadi kita masih bisa meluangkan waktu bolak-balik. Kalau kita masih belum bisa menikmati, bisa di hari lain itu masih bisa kita nikmati. Ya, harapan saya MJK ini kedepannya bisa membawa arus seniman di Jogja itu menampilkan suatu hal yang berbeda. Halo guys, sekarang aku lagi ada di kandang MJK Jogja. Jadi MJK itu adalah Malam Jumat Kliwon, yaitu komunitas yang bergerak di bidang seni lukis. Nah, sekarang kan lagi era pandemi nih, otomatis kan gerak kita untuk berinteraksi itu kan terbatas. Nah, namun MJK ini punya sisi lain untuk gimana sih caranya tetap produktif di masa pandemi ini. Jadi, MJK Jogja ini membuat satu gebrakan baru di masa pandemi, yaitu sisi positif atau sisi kanan. Para seniman di MJK itu mencari cara bagaimana sih tetap produktif dalam masa pandemi. Nah, akhirnya mereka itu membuat suatu pameran yang akan berjalan selama 2 bulan dalam pandemi ini, dimana kalau kita datang ke sini kita langsung bisa ngobrol langsung dengan para seniman. Kayak lukisan di belakang saya ini, mungkin kan kalau kita datang mungkin sekedar foto, kayak pameran-pameran lain kan juga nggak ketemu nih sama senimannya langsung. Waktu kita datang ke sini kita langsung bisa tanya ke senimannya langsung, apa sih makna dari lukisan ini gitu. Nah, jadi maka dari itu sisi kanan ini dibuat oleh MJK untuk mengambil sisi positif di masa pandemi dengan tentunya tadi itu gebrakan baru. Jadi orang-orang yang datang itu langsung bisa berinteraksi secara langsung dengan para seniman yang ada di sini. Jadi ibaratnya tuh gak ada batasan antara seniman dan para pengunjung. Jadi sebuah dilema ketika ada pandemi COVID ini, orang dipaksa untuk menjadi sangat individual. Ada yang mungkin merasa lebih dekat secara fisik dan juga ada yang lebih dekat secara psikis. Tapi di sisi lain ada rasa ketergantungan dan rasa kepedulian terhadap sesama tersebut. Kalau misalkan bentuk bantuan itu, bentuk harapan itu, bentuk optimis itu dibangun dengan sebuah kegiatan pameran, kegiatan yang akhirnya menjadi
batal gara-gara situasi pandemi ini. Di sebelum pameran sekarang ini, kita menggagas sebuah pameran yang full virtual. Relevansi dari konsep itu menjadi kurang menarik karena tetap aja di bagian rasa fisik itu menjadi keharusan gitu. Karena ketika kita bicara karya seni, nilai estetik, nilai tekstur, bahkan jiwa ketok di sana itu tidak tersentuh. Tapi kita sadari suatu saat teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan ini perlu dibuat dan perlu dipersiapkan ya, rumus dan formatnya. Karena kita sadar bahwa makhluk hidup atau jenis kegiatan apapun kalau dia tidak mampu beradaptasi dengan waktu dan lingkungannya, dia akan punah. Apa itu sisi kanan versi MJK ini adalah bagaimana optimisme dan semangat dan berkah sebenarnya ada yang hadir dari situasi terburuk sekalipun. Kesenian itu bisa beradaptasi dan juga melakukan revolusi begini. Ada sesuatu yang baru yang kami tawarkan di sini. Kita pasti mampu menjalani. Dan kita bisa melewati itu dengan pengkondisian yang baru. Kalau nggak salah aku dengar Sisi Kanan itu menyikapi sebuah action dari seniman-seniman Jogja, terutama di MJK ini dalam suasana pandemi COVID-19. Ada satu hal juga yang menarik di sini, artinya di dalam situasi seperti ini seniman tuh aku lihat masih banyak yang mempunyai sebuah optimisme. Jadi mereka terus berkarya. Asiknya ada plus minusnya lah ya, lihat sebuah pameran di saat pandemi seperti ini. Kayak dari pengunjungnya tidak terlalu banyak, kemungkinan kita akan lebih bisa lebih banyak berbincang dengan senimannya itu sendiri karena nggak terlalu banyak orang, jadi kita bisa lebih dekat gitu dengan senimannya. Jadi untuk pameran kali ini biasanya sih pameran itu teman-teman kalau ngadain pameran biasanya tuh seminggu, paling lama tuh 2 minggu. Nah untuk pameran di MJK kali ini sekitar durasi lebih panjang lagi, sekitar 2 bulanan. Nah, jadi teman-teman ataupun khalayak yang misalnya ingin melihat pameran di MJK ini bisa mengatur jadwalnya lebih gampang lagi karena durasinya panjang. Intinya aku salut aja, mereka tetap dalam suasana situasi seperti ini masih tetap mempunyai semangat, optimisme untuk terus berkarya dan memamerkan karya-karyanya gitu. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di MJK. Di MJK ini sekarang lagi ada pameran lukisan teman-teman. Tema kali ini tentang sisi kanan. Nah, sisi kanan itu apa sih teman-teman? Nah, sisi kanan itu mengangkat tentang sisi positif dari COVID-19. Nah, para seniman-seniman yang ada di sini ingin memberikan sisi positif selama pandemi ini. Biasanya kan pameran itu cuma 2 minggu teman-teman. Nah sekarang di sini kita bisa melihat lukisan-lukisan ini dengan leluasa selama 2 bulan teman-teman. Nah kayak karya di belakang ini teman-teman. Nah kita tuh bisa melihat langsung lukisannya tanpa berdusel-dusel, tanpa harus berkerumun. Kita bisa berinteraksi langsung sama senimannya yang buat ini teman-teman. Kita bisa nanya apa sih makna dari sebuah lukisan ini. Nah, gimana nggak asiknya coba teman-teman. Kita bisa ngobrol leluasa sama senimannya. Dari tema sisi kanan yaitu sisi positif dari COVID-19. Di sini kita bisa melihat lukisan yang ada di belakang. Di lukisan ini ada makna tersendiri. Dari sisi positif lainnya yaitu pameran ini dibuka selama 2 bulan, di mana kalian bisa ketemu langsung dengan senimannya. Di mana kalau misal kalian kesini, kalian bisa berbincang-bincang dan menanyakan tema dari lukisan yang kalian suka, yang kalian lihat. Kalian bisa ngobrol lebih dalam dan pokoknya lebih banyak lagi ilmu yang kita ambil dari sini. Sebuah masalah, sebuah keadaan tidak membatasi seorang seniman untuk menghalanginya berkarya. Ketika seorang seniman menghadapi sebuah masalah, ide pasti akan muncul dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Misalnya seperti yang saat ini kita hadapi dengan adanya COVID-19, otomatis
Marwah dari sebutan seniman tersebut adalah kreativitas dan ide. Kita punya bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa orang awam. Bahkan untuk menyikapi sebuah keadaan pun, seniman bisa mengatakan sesuatu lewat karyanya, dengan bahasanya. Seniman akan mencari sisi pandang lain. Tidak selamanya hal yang negatif itu berbuah kesengsaraan. Sebagai seorang seniman, kita diuntungkan dengan keadaan seperti ini. Kita lebih banyak waktu di rumah, kita lebih banyak waktu untuk kontemplasi, bisa berkarya lebih intens. Teman-teman MJK mempunyai bahasa sendiri untuk mengatakan bahwa tidak selamanya apa yang dirasakan orang negatif akan selalu negatif. Sisi kanan adalah tema yang diusung oleh MJK karena seniman punya sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi pandemi. Selamat menyaksikan. Wassalam. Saya sebagai mahasiswa seni merasa terinspirasi dengan adanya pameran yang berlangsung pada pandemi COVID seperti ini. Seniman menghadirkan karya-karya yang luar biasa, di mana saya sendiri merasa menyerah dengan kondisi COVID seperti ini karena mendapatkan kendala atas keterbatasan dari media. Namun sementara yang saya saksikan saat ini betapa kuat energi yang muncul dari setiap karya-karya para seniman, baik teknik maupun gagasan, menampilkan sebuah ketangguhan dalam pandemi COVID seperti ini. Malam Jumat Kliwon atau sebuah hari yang kita lebih kenal dengan sisi mistis, sisi angker, sisi yang horor di sana. Ternyata ada sebuah pesan yang berbeda setelah kami telisik dan kami bedah. Hari ke-6 tahun Hijriah, itu hari Jumat, hari rayanya orang Islam dalam satu minggunya. Kemudian jamaah itu artinya berkumpul dan digabungkan dengan hari ke-5 tahun Saka Jawa, di mana Kliwon itu berarti kasih sayang. Jadi ketika kedua hari itu dijadikan satu, sebetulnya adalah itu hari yang baik di mana kita bisa berkumpul dan berbagi kasih sayang. Itu visi MJK yang mungkin tidak akan pernah berubah. MJK sebelumnya dia punya sebuah atau beberapa misi ya, dalam kegiatan berkeseniannya itu. Tiba-tiba tanpa kita duga ada sebuah bencana atau musibah COVID-19 ini yang akhirnya mau atau tidak MJK harus memodifikasi visi itu sendiri. Pada zaman sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya. Aturan-aturan yang ketat, apalagi pada saat pandemi ini, semua sepertinya berubah dengan cepat. Bisa dibilang kita hampir tidak siap untuk menerimanya. Untuk menjadi seniman sendiri tidak cukup hanya sekedar bicara tentang karya itu bagus atau tidak, tapi lebih kepada mental. Mental sangat dibutuhkan sekali dalam seniman. Apalagi dalam kondisi seperti ini, mental seniman akan menjadi lebih. Kita sebagai seniman ya harus siap dengan situasi apapun. Salah satunya MJK secara komunitas dan juga masing-masing dari seniman di dalamnya mempunyai imunitas, daya tahan tubuh yang sudah lebih siap dan lebih
tangguh menghadapi cobaan-cobaan atau situasi-situasi yang lebih sulit sekalipun, karena spirit, semangat, dan mental itu menentukan si seniman akan berada di posisi apa di kedepannya. Kami di sini sebagai sebuah wadah tetap bersosialisasi untuk menemukan sebuah solusi yang tepat pada saat terjadinya perubahan ini. Uji kelayakan dari gagasan individu yang terelaborasi dengan gagasan komunal, di mana ide-ide yang bisa mengakomodir atau bisa menunjukkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita menjadi lebih baik, diuji dan dimatangkan dengan diskusi-diskusi yang lebih intens, dan hasilnya bisa menjadi lebih mengakomodir kebutuhan orang banyak. Kami para perupa yang tergabung di komunitas MJK ini tetap mencari formula-formula apa yang akan dikembangkan kembali. Tantangan ini seperti sebuah pelajaran yang bagaimana kita beradaptasi, bersinergi dengan perkembangan zaman. Karena dengan terus-terusannya kita belajar beradaptasi dengan perubahan zaman, mental itu akan terbentuk pada akhirnya. Pada saat sekarang ini, kami komunitas MJK harus tetap berinovasi dan memberikan solusi ke depannya. Karena bagaimanapun kami tetap membutuhkan audiens untuk mengapresiasi dan saling berinteraksi. Ketika kreativitas dan inovasi selalu dibutuhkan untuk mampu menaklukkan persoalan-persoalan itu. Marwah seniman, marwah seorang perupa, pelukis adalah kreatif, inovatif, dan imajinatif. Bagaimana kita bisa bekerja lebih keras dan bagaimana kita bisa bekerja lebih cerdas.